Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salih. Nama saya Tamami dari Desa Warurayam, Buya. Saya mau bertanya, tapi tadi bab yang dibahas oleh Buya itu bab ahsanul khuluq dan bab salat witir. Ini yang saya pertanyakan. Satu aja, satu ya, pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini, Allah menciptakan api, tapi kata api saya kalah sama dengan air. Kata air saya masih kalah dengan angin. Tapi kata angin, api, air, angin masih kalah dengan sedekah. Itu sedekah berapa dahsyatnya. Ada satu contoh, itu seorang ibu rumah tangga sudah 4 tahun belum keluarga, datang seorang ustadz, wahai ustadz, saya sudah rumah tangga berapa tahun belum dikaruniai anak. Kata ustadz, ini sedekah, itu paling dahsyat. Setelah sedekah beberapa saat itu alhamdulillah diparingi dia akan dikaruniai oleh anak. Ada lagi yang kedua, itu seorang karyawati datang kepada ustadz yang sama, saya sudah kerja dan sudah agak jelek-jelek banget tapi belum punya jodoh. Kata ustadz juga sedekah lagi. Tapi alhamdulillah setelah sedekah itu yang rumah tangga alhamdulillah dikori anak, yang karyawati juga alhamdulillah. Setelah itu sedekah berapa dahsyatnya. Kata ustaz ini sedekah, betul sedekah. Kata ustaz ini, coba kamu cari bangunan masjid atau mushola yang sedang dibangun, coba sedekah dengan punya niat, saya mudah-mudahan Allah memberikan jodoh. Jadi yang sebenarnya anak atau jodoh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dilaksanakan alhamdulillah, itu yang tadi karyawati setelah sedekah, namanya tidak disebutkan. Kata si karyawati, saya sedekah 100 juta, 200 juta, 300 juta. Itu ya begitu habis sedekah 300 ribu, bukan 3 juta. Itu yang lamar sampai 3 orang, Bu ya. Itu berapa dahsyatnya itu ya sedekah itu. Ya, di atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah sedekah. Yang pertama adalah kaidah sedekah. Sedekah itu adalah berbuat baik karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Dan kepada para asatid pun yang di saat menghimbau orang untuk bersedekah harus dibarengi dengan ilmu sedekah. Sebab ada orang bersedekah tapi bermaksiat pada hakikatnya. Kapan itu? Di saat orang bersedekah dengan hawa nafsu, ada sedekah hawa nafsu, zakat belum dibayar, utang jatuh tempo, bukan utang urusan bisnis semuanya. Bisnis ini karena orang pebisnis gak pernah ada habisnya utangnya. Utangnya sudah jatuh tempo, belum dibayar, gara-gara dengar seruan ustadz bersedekahlah nanti akan ada jalan untukmu. Mestinya tidak semacam itu. Haram bersedekah bagi orang yang punya utang jatuh tempo atau belum membayar zakat. Bayar zakatmu. Ini harus ada bimbingannya terlebih dahulu. Misalnya ada seorang nggak punya anak, lalu datang dengan bersedekah, insya Allah punya anak. Oh, lihat dulu sedekahmu kayak apa ini. Kalau dia masih punya utang jatuh tempo, lebih baik duitnya untuk bayar utang yang sudah jatuh tempo. Diniati agar punya anak, selesai. Jangan salah ini. Takut kita mendengar seruan sebagian orang sedekah, sampai gak mikir. Ada orang jatuh hutang, terpuruk, suruh bersedekah lagi. Bagaimana ini? Zakatnya belum diingatkan, makanya kami himbau yang ingin berjuang di tempat ini, upayakan Anda bebas dari utang-utang yang sudah jatuh tempo. Utang kepada saudara, sanak kerabat. Kemudian yang kedua, Anda sudah bebas dari membayar zakat. Baru setelah itu Anda berpikir untuk berjuang di Al-Bahjah ini. Dan bukan duit zakat yang Anda kirim ke pondok ini. Harus cari harta bersih pilihan Anda, Masya Allah. Karena kita ingin mengajak selamat, bukan menggedekan pondok, tidak. Anda membantu di sini, sebetulnya Anda telah terbawa untuk ikut program keselamatan diri. Kita bukan ingin gedekan pondok, kita tidak akan ngomong, sudahlah sedekah, yang penting banyak, ikhlas, gak penting. Udah begitu, saya ingin Anda memberikan dari harta terbaik.
Yang Anda cintai, Anda berikan dengan lillahi ta'ala, maka berarti Anda selamat saat itu. Itu yang kami inginkan. Makanya punya utang, berisi utangmu, nggak usah bantu. Yang bantu pondok siapa Bu? Ya ada, jangan khawatir, Anda datang. Utang jatuh tempo, bayar zakat. Nah ini kaidah, jangan sampai ini disalahgunakan. Kalaupun ada orang berbuat baik dengan cara yang salah, tak taunya dia masih dikabul oleh Allah urusan dunianya, mungkin. Sehingga sampai dikatakan orang kafir kalau berbuat baik dikasih oleh Allah, cuma tidak di akhirat. Orang kafir dengan hartanya, kalau ada orang kafir dermawan, Allah itu tidak akan berbuat zalim. Siapapun yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Cuman bedanya kalau ahli iman balasannya ada nanti di akhirat, kalau orang kafir akan dibalas di dunia. Sama orang yang tidak ikhlas itu. Berbuat baik tidak ikhlas, dermawan kepada orang, ada kebaikannya didapat, dilindungi sama orang kampungnya, di dunia dikasih oleh Allah, tapi di akhirat tidak dapat. Dan urusan kita bukan urusan dunia saja, tapi urusan kita adalah urusan akhirat. Nah ini harus paham mana ini. Jadi kalau ada orang punya utang berlipat-lipat, tau-taunya nanti bisa sedekah, bisa saja terangkat utangnya. Cuman nggak benar cara sedekahmu, ada maksiat yang kau lakukan. Harus ada bimbingan dalam hal ini. Harus hati-hati. Baik, termasuk ini. Bersedekah ini. Sedekah dengan hawa nafsu tidak dianggap. Kadang-kadang bersedekah atau anaknya masuk rumah sakit, nggak makan dan sebagainya. Nggak benar, harus diperhatikan anaknya agar makannya dapat dan sebagainya. Bahkan sedekah untuk kerabat yang fakir lebih utama daripada yang lainnya. Karena dia kerabatmu, mendapatkan pahala berlipat, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tidak boleh sedekah dengan hawa nafsu. Gara-gara kita musuhan dengan bibi, sudah nggak diperhatikan bibinya. Gara-gara musuhan sama sepupu, alah biarin sakit-sakit. Nah, hawa nafsu, kau sedekah kemanapun lihat, kau berbuat zalim kepada saudaramu. Ini harus ada keinsyafan berbuat sedekah. Kemudian jika ada orang mendapatkan sedekah, misalnya ada orang yang sedekah kepada seseorang, si A sedekah kepada si B. Setelah itu si A dikabul hajatnya oleh Allah karena sedekahnya benar. Si B itu ternyata kok kebetulan tidak terlalu butuh dengan duit tersebut, nggak punya utang, nggak punya kewajiban bayar zakat, dapat sedekah 300 juta. Kemudian diberikan ke orang lain lagi, ya dapat pahala. Kalau sudah miliknya kok. Jadi sekarang ini boleh dapat pahala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-10 sampai 100 orang dapat pahala semuanya utuh. Jadi lihat, yang pertama dapat sedekah, yang kedua dapat pahala sedekah, yang tiga. Bahkan hebatnya yang paling pertama mendapatkan semuanya ini. Allah. Makanya kalau pengen sedekah itu yang paling cepat. Paling cepat adalah berbuat baik, itu yang paling gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada hawa nafsunya. Kalau paling cepat itu merangi setan. Kalau ada sambutan kebaikan, jadilah engkau nomor 1 untuk menyambut itu semuanya. Kalau sudah mikir-mikir nanti setan ikut mengajak berpikir. Setan itu pintar berpikir. Mau berbuat baik ternyata sampai di rumah tuh berubah. Iya ya. Mau ada, tatonya ada, bu ada tanah dijual nih. Padahal kemarin sudah pengen bantu apa gitu. Oh iya, wah prospektif ini tanahnya pinggir jalan raya buat bisnis. Batal lagi. Mau berbuat baik, mikir lagi besok malam ada telepon, bu ini ada barang bagus nih. Oh, batal lagi. Banyak mikir. Baik, ini adalah masalah sedekah, harus ada kaidahnya. Jadi kaidah sedekah semacam itu. Kemudian dalam berbuat baik Anda tidak boleh menyerah. Orang tidak boleh menyerah dengan kefakiran Anda. Seperti halnya misalnya ada program, ada pembangunan masjid atau apa. Mungkin Anda tidak bisa membangun masjid karena Anda bukan orang kaya. Tapi Anda bisa mengajak orang lain. Maka di saat orang yang Anda ajak itu berbuat baik, misalnya dia nyumbang 100 juta, maka ketahuilah. Dia menyumbang 1 miliar, maka ketahuilah Anda yang ngajak mendapatkan pahala utuh. Yang menyumbang dapat pahala utuh, Anda yang mengajak dapat pahala utuh. Makanya kalau ngomong itu yang baik, mengajak kepada kebaikan. Dan sekaligus mungkin kami sampaikan di majelis mulia ini, program pondok pesantren besar. Anda tahu bahwasanya kita pengen program pondok-pondok, pemukiman harus kita berbanyak, kita ingin memuliakan para penghafal Al-Quran. Sementara tempatnya sangat, ini mau apalagi ini tahun pelajaran baru, kita akan menerima siswa yang banyak. Lihat, Anda lihat sendiri belakang bagaimana. Biarpun katanya gedung-gedung banyak, akan tapi masih kurang. Kita akan bangun gedung lagi. Semoga ada orang yang datang, saya ingin bangun satu gedung utuh saya sendiri, atau kakak saya. Alhamdulillah, jangan khawatir. Semoga ada, dan ada bisikan-bisikan, dan semoga itu terus berlanjut. Bahasanya Buya, saya minta alokasi tempat tanah ingin membangun. Ini adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bangun sendiri, diurusi sendiri, tidak ada masalah. Karena ini mendesak ini. Karena alhamdulillah, ini kabar gembira yang telah kirimkan oleh Allah kepada kami adalah orang ternyata rindu para orang-orang zaman sekarang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang ada agamanya. Masya Allah. Cuman sayang sisi lain kelemahan di sini.
Tidak bisa menampung semuanya karena urusan tempatnya. Sebab kalau diterima semuanya, yang lama jadi tidak nyaman, yang baru pun jadi tidak nyaman. Maka semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membuat pembangunan-pembangunan di tempat ini. Dan insya Allah bisa dilihat sendiri pembangunan kayak apa, siswanya sebanyak apa, ada di sini. Siwal terus. Jadi dari semua yang daftar tuh, nanti anak-anak tahfidz khususnya, dari semua yang daftar itu, yang kita terima hanya mungkin 10%, 15%. Atau 20% paling banyak. Karena ada berapa gelombang. Jadi kita sangat sedikit menerimanya. Karena apa? Tempatnya. Yang lain pada di mana? Yang lain dikembalikan. Kadang ternyuh di saat kita harus mengembalikan anak-anak yang mereka sudah niat untuk menuntut ilmu. Semangat orang tuanya ada, semangat anaknya ada, akan tapi karena tempatnya tidak ada. Masya Allah. Semoga Allah mengirim orang ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunannya di sini. Adapun lokasi sudah alhamdulillah ada di sini. Dan nanti akan pengembangannya ada di tempat lain. Dan juga ini kami sampaikan sekalian, sebelah ini tanah sudah kita sepakat dengan pemiliknya untuk kita beli. Untuk pelebaran pondok pesantren juga kita beli. Luasnya 3.000 berapa ribu meter. Ini kita beli dan harganya adalah kurang lebihnya 2,5 M, 2,6 M lah, 2,5 M setengah. Dan mohon setiap malam memanjatkan doa, memohon kepada Allah, dan kami yakin selama ini pun yang kami lakukan sama, minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengadu kepada Allah ya. Untuk mengadu kepada Allah, minta semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu. Apakah membantu 1.000 rupiah, atau membantu 100.000 rupiah, atau membantu 1 juta, atau membantu 100 juta, atau membantu 1 miliar, atau mungkin ada yang datang, Bu ya akan saya beresin semuanya. Tidak mustahil, karena apa? Allah yang menciptakan Abdurrahman bin Auf pada hari itu, pada zaman itu. Allah pun bisa menciptakan Abdurrahman bin Auf, seorang dermawan pada hari ini yang ahli surga. Ya, insya Allah, maka doakan ibu, semoga ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan pembayaran tanah ini. Dan sekaligus ya Allah untuk menyelesaikan urusan pondok-pondok ini. Nah, minta Bu setiap malam. Dan ditambah jadikan kami bersama mereka. Sehingga ibu nanti ikut andil. Dan sambut ini semua kebaikan. Dan nanti insya Allah setelah ini, bagi siapapun yang berminat sebelum pulang ke rumah langsung saja ngadep, tidak usah ditunda lagi. Sampai di rumah nanti ada berita baru lagi nanti ya. Kalau ingin niat bismillah, saya ingin membantu menyelesaikan pembangunan pondok atau ingin menyelesaikan pembelian tanah, segera ngadeplah atau segera berbisik. Kalau tidak ngadep kepada kami, tidak ada masalah. Yang penting jangan ditunda. Apakah 1.000 rupiah atau 100 juta atau 1 miliar, nggak penting. Yang penting Anda segera menyambut seruan kebaikan ini. Jangan sampai kita tertinggal dari rombongan kemuliaan tersebut. Dan juga kami sampaikan, mendesak dalam sebulan ini kita harus membuat 100 kamar mandi. Dan 100 kamar mandi, satu kamar mandi kurang lebihnya adalah 2,5 juta atau 3 juta. Yang ingin menyumbang ini silahkan. Mana? Ini lahan banyak sekali. Adapun media radio juga banyak, alhamdulillah. Ini kita seru. Tapi ingat, kaidah sedekah harus Anda jalankan. Kalau Anda mencari sanjungan dari Buya Yahya, sanjungan yang tidak berarti, hendaknya kita minta disanjung oleh Allah dan Rasulullah. Berbuatlah baik karena Allah akan melihat.